tadi masuk ke peer review, kemudian yang kedua masuk compliance review, terakhir kita akan membahas mengenai quality review. Ada dua jenis quality review, yang pertama adalah regular review, yang kedua adalah voluntary review. Apa saja dalam regular review? Dalam regular review KAP dan anggota wajib ikut dan mengganti biaya review yang sudah disepakati sebelumnya. Memang ini sudah direncanakan. Kemudian voluntary review, dalam voluntary review KAP dan anggota meminta untuk direview dan mengganti biaya review. Jadi ini kita berbicara mengenai ketentuan administratifnya. Nah, skop dari quality review ada 3. Skopnya apa saja? Yang pertama adalah review mutu atas KAP. Apakah KAP tersebut telah menyajikan laporan sesuai dengan mutu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari secara kode etik profesi maupun peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai proses auditing. Kemudian yang kedua, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian yang ketiga, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu adalah 3 skop. Ya, skop pertama adalah memang tertuang dalam skop mutu. Kemudian skop yang kedua memang sudah disepakati dalam standar profesional akuntan publik jasanya. Kemudian yang ketiga, yang tidak diatur memang ada temuan-temuan yang sangat spesifik sehingga harus ditindaklanjuti menjadi investigatif review. Berikutnya kita masuk ke quality review bagian review mutu KAP. Nah, tujuan dari quality review apa saja? Yang pertama ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah keadaan umum kantor, SDM, dan ketaatan kepada kewajiban lainnya. Jadi secara umum dinilai apakah KAP tersebut sudah menjalankan ketentuan sesuai dengan profesional. Kemudian yang kedua, keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota. Kalau yang tadi lebih cenderung ke data dan fisik, kemudian yang kedua ke kinerja anggotanya, sejauh mana dampak terhadap kondisi keadaan kantor tersebut, baik dari aspek fisik maupun dari aspek sumber daya manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sistem administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, skop yang keempat dari mutu KAP tujuannya, evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya. Sejauh mana daya terapan terhadap proses pengendalian. Kemudian yang kelima, penelaahan dan evaluasi atas ketaatan pada kewajiban kantor antara lain peraturan profesional. Jadi itu adalah 5 tujuan dari evaluasi dari quality review. Yang pertama adalah keadaan umum kantor, kemudian dampaknya terhadap kinerja. Yang ketiga, sistem administrasi, arsip, kemudian sistem rekrutmen dari SDM, apakah benar-benar direkrut SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria sebagai KAP yang profesional. Dan yang terakhir adalah pada kewajiban mengenai kode etik profesi. Berikutnya kita membahas kembali mengenai quality review, jasa yang telah diatur dalam standar profesi akuntan publik. Jadi jasa apa saja yang ditentukan pada saat sebelum adanya engagement letter antara klien dan KAP. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan apakah praktik KAP telah memenuhi tujuan SPM. Nah, pada pelaksanaannya ada 7 poin untuk memastikan bahwa quality review itu memang benar-benar memenuhi standar profesi akuntan publik. Yang satu, cakupan review mutu, ketaatan terhadap praktik dan SPM. Kemudian bagaimana ketaatan KAP atas SPM 100 melalui kuesioner dari Badan Quality Review atau BQR, Badan Quality Review, dan bagaimana untuk KAP yang skupnya lebih kecil. Kemudian yang keempat, uji kepatuhan dalam
perluasan bila diperlukan, dan KAP memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum closing conference. Berikutnya, program harus disetujui sebelumnya oleh Badan Quality Review atau BQR, pengujian kepatuhan, penghentian, dan lingkup review, dan sebagainya. Yang keenam adalah pemilikan KAP dan kantor yang direview. Yang ketujuh adalah pemilihan peringkatan dan evaluasi kinerja anggota. Yaitu adalah bagian dari quality review yang dilakukan memenuhi standar akuntan publik. Mulai dari tujuan, cakupan, dan pelaksanaannya, apakah sudah benar-benar menjalankan quality review secara disiplin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai kuliah kita pada malam hari ini, kuliahnya keempat, pemeriksaan audit. Ada 3 poin besar yang kita bahas. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum akuntan publik. Yang kedua adalah peer review. Yang ketiga adalah quality review. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadikan akuntan publik ini benar-benar menjadi badan yang profesional, independen, dan berintegritas sehingga bisa menyajikan laporan audit yang memang memiliki ketentuan standar perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan standar akuntansi. Yang kedua adalah sesuai dengan kode etik sebagai seorang auditor. Demikian yang dapat saya sampaikan, masih ada 2-3 menit waktu, teman-teman silakan bertanya.